Kepala Pentagon peringatkan Putin tak serang NATO, atau Kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak menyerang negara NATO manapun. Dia mengatakan langkah seperti itu akan menjadi pengubah permainan dalam perang Moskow di Ukraina. Ini adalah pertarungan yang Putin benar-benar tidak ingin lakukan, kata Austin kepada anggota parlemen selama sesi dengar pendapat dengan Jenderal tertinggi AS, Mark Milley pada Rabu. Austin yakin Rusia tidak ingin mengambil resiko seperti itu. Ketika Anda melihat kalkulus Putin, pandangan saya adalah bahwa Rusia tidak ingin mengambil aliansi NATO. Ujarnya seperti dikutip Reuters Kamis 12 Mei. Jika Rusia memutuskan untuk menyerang negara manapun yang menjadi anggota NATO, itu adalah pengubah permainan. Ujarnya, Austin mengungkapkan bahwa anggota NATO telah membahas tanggapan seperti apa yang akan dilakukan jika terjadi serangan Rusia. Pasal 5 dari perjanjian NATO menyatakan bahwa jika sekutu NATO diserang, setiap anggota aliansi lainnya akan menganggap tindakan itu sebagai serangan bersenjata terhadap semua anggota dan akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk membantu. Menteri Pertahanan AS menunjuk pada hampir 2 juta pasukan di NATO dan kemampuan paling canggih dari aliansi manapun di dunia. Ditanya apakah AS siap untuk menanggapi serangan Rusia terhadap negara anggota NATO, Jenderal Milley berkata, jawaban singkatnya adalah ya. Secara militer, kami sangat mampu menanggapi segala bentuk atau mode eskalasi jika diarahkan oleh Presiden, katanya. Tentang ancaman Rusia tentang keanggotaan NATO, Finlandia, Anda yang menyebabkan ini, lihatlah ke cermin. Finlandia meluncurkan tanggapannya atas ancaman Rusia yang melarang negara itu untuk bergabung dengan NATO. Berdiri di samping Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat konferensi pers di Helsinki, Rabu 11 Mei, Presiden Finlandia Sauli Niinisto meluncurkan kalimat pedas yang ditujukan untuk Rusia. Anda yang menyebabkan ini, lihatlah ke cermin, katanya mengacu pada pernyataan Rusia yang akan melakukan perhitungan tertentu jika Finlandia benar-benar bergabung. Masuknya Finlandia ke NATO tidak melawan siapapun, kata Niinisto, menambahkan bahwa adalah hak setiap negara untuk menentukan langkahnya. Selama konferensi pers, Niinisto mengumumkan kesepakatannya perjanjian baru dengan Inggris, sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa Finlandia akan bergabung dengan NATO yang berarti dan berpotensi mengobarkan hubungan dengan tetangganya. Dengan perjanjian tersebut, Inggris akan membantu keamanan Finlandia selama periode pengajuan keanggotaan dan peresmian keanggotaan yang mungkin akan memakan waktu sekitar beberapa bulan. Finlandia sudah menjadi mitra yang ditingkatkan di NATO. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa Finlandia adalah bagian dari Barat, kata Niinisto seperti dikutip dari AFP. Johnson mengatakan perjanjian tersebut adalah bukti bahwa kedua negara akan saling membantu. Jika ada yang diserang, kami akan saling membantu, kata Johnson. NATO gelar latihan militer dekat lokasi konflik Ukraina, bentuk jawaban AS terhadap tantangan Rusia. Beberapa unit pasukan khusus Amerika mengambil bagian dalam latihan militer NATO di Laut Hitam, hanya 100 mil dari Ukraina, di mana Rusia terus mengobarkan perangnya. Tim US Navy SEAL tampak melompat keluar dari helikopter Rumania dan meluncur ke bawah tali. Latihan itu digelar dengan misi untuk menghentikan kapal yang diduduki oleh pemberontak yang telah mengganggu perdagangan di wilayah tersebut. Sebagai pendukung dalam misi latihan itu, tidak hanya tim helikopter tetapi tim dengan 4 perahu karet juga dikerahkan untuk menaiki kapal. Penyisipan helikopter dan penyisipan perahu, sinkronisasi mereka sangat penting agar semua tim dapat naik ke kapal pada waktu yang tepat, kata seorang pemimpin kelompok pasukan khusus yang tidak dapat disebutkan namanya karena alasan keamanan. Kepada CNN dilansir pada Selasa 10 Mei 2022, Rusia terus memproyeksikan kekuatan di kawasan itu, termasuk saat perangnya terhadap Ukraina, yang sekarang masuki bulan ketiga berkecamuk. Perang telah mencapai tepi zona ekonomi eksklusif Rumania di Pulau Ular, juga dikenal sebagai Pulau Seminyi. Daratan kecil tapi strategis, kurang dari 30 mil dari pantai Rumania, telah menjadi tempat pertempuran sengit dan pemboman. NATO mengatakan telah mencoba mendukung Ukraina yang bukan anggota aliansi, sementara juga berusaha mencegah konflik menyebar ke negara-negara lain di kawasan itu, kata seorang pejabat pasukan khusus aliansi kepada CNN. Tetapi di atas semua itu, kata dia, tujuan utama NATO adalah terus melindungi negara-negara anggotanya. Militer AS telah mengirimkan sekitar 80% howitzer M777 dan setengah dari amunisi 155 mm yang dijanjikan ke Ukraina oleh Presiden AS Joe Biden bulan lalu.
Pentagon telah mengonfirmasi pengiriman itu Senin 2 Mei 2022. Militer AS juga mengatakan telah memasok hampir semua baterai dan radar anti pesawat dan 5.000 rudal anti-tank Javelin. Angka-angka tersebut berasal dari briefing di Pentagon, dikutip Russia Today, Selasa 3 Mei 2022. Seorang pejabat pertahanan Amerika memberikan laporan bantuan militer Washington ke Kiev. Biden awalnya menjanjikan 18 howitzer ke Ukraina, tetapi kemudian menambahkan 72 lagi bersama 140.000 butir amunisi 155 mm, 10 radar kontra artileri, 2 radar pengawasan udara, 200 pengangkut personel lapis baja M113, 100 Humvee, dan 11 helikopter Mi-17. Menurut Pentagon, setengah dari amunisi 155 mm sudah ada di tangan Ukraina. Dan lebih banyak lagi yang dikirim setiap hari. Sebanyak 72 howitzer telah dikirimkan bersama hampir semua radar. Sebanyak 14 penerbangan kargo berangkat dari AS selama 24 jam terakhir. Dan 11 penerbangan lagi diharapkan pada hari berikutnya bersama dengan 23 penerbangan dari 5 negara lain. Penerbangan kargo ini dilaporkan mendarat di Polandia, dari mana senjata dibawa melintasi perbatasan Ukraina melalui jalan darat dan kereta api. Pentagon juga mengungkapkan pelatihan ke pasukan Ukraina terkait penggunaan howitzer berlangsung di Jerman. Pasukan Garda Nasional Florida yang berbasis di sana, yang sebelumnya dikerahkan ke Ukraina untuk pelatihan, telah mengambil alih latihan howitzer dari instruktur asli Kanada. Lebih dari 170 tentara Ukraina telah dilatih untuk menangani M777 dan 50 lainnya sedang menyelesaikan pelatihan mereka. Sekelompok 20 orang Ukraina telah memulai kursus pelatihan selama seminggu dalam menggunakan drone taktis Poinik Ghost. Namun helikopter Mi-17 belum dikirim ke Kiev. Rincian lain yang diungkapkan Pentagon adalah Ukraina sejauh ini telah menerima 5.000 rudal anti-tank Javelin. Militer AS telah mengeluarkan stok gudang rudal anti-pesawat Javelin dan Stinger. Namun pabrik senjata Raytheon mengeluhkan pasukan komponen yang sedikit. Sejak 24 Februari AS telah menjanjikan hampir 15 miliar bantuan militer ke Kiev, lebih dari 2 kali lipat seluruh anggaran militer Ukraina untuk 2021. Pekan lalu Kongres menyetujui RUU yang akan memungkinkan Gedung Putih untuk mengirim jumlah dan jenis senjata yang hampir tidak terbatas dan amunisi menggunakan mekanisme pinjam sewa era Perang Dunia II. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 1.246 senjata artileri, tidak termasuk beberapa sistem peluncur roket sejak awal permusuhan. Rusia juga berulang kali menargetkan gudang penyimpanan peralatan yang dikirim dari Barat. Media Rusia menyebut liputan media Barat tentang konflik Ukraina telah berbeda dari kenyataan. Rusia digambarkan tak bisa mencapai kemenangan sementara pertempuran yang sebenarnya terus menghasilkan serangkaian kekalahan bagi pasukan Kiev. Nyatanya Ukraina telah kehilangan kendali atas 2 kota besar, meskipun mendapat dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari AS dan sekutunya. Dilansir tribunwar.com dari RT, Senin 2 Mei 2022, penulis buku dan mantan marinir Amerika Scott Reiter menilai adanya kesenjangan antara persepsi dan kenyataan ketika menilai konflik Rusia-Ukraina. Dalam artikel yang disusunnya, Scott Reiter mengatakan hal ini adalah akibat langsung dari sifat konflik itu sendiri yang membingungkan. Antara lain karena kampanye propaganda dilancarkan oleh Rusia yang kontra oleh Ukraina dan mitra baratnya. Namun baik pemerintah maupun media enggan untuk menyelidiki secara mendalam tujuan dan sasaran strategis Rusia, apalagi rincian pertempuran sehari-hari di lapangan. Hasilnya adalah perang informasi di mana 2 narasi yang bersaing menggambarkan konflik yang tidak setara dan persepsi pada akhirnya dikalahkan oleh kenyataan. Pertarungan untuk Mariupol adalah contoh lain di mana manajemen persepsi berbenturan dengan kenyataan di lapangan.